Saudara, apabila saya tidak bisa membaca komentar Anda, biarlah kita fokus saat ini untuk sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dan Anda juga belajar. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan saudara ya. Saya hanya manusia biasa yang sama-sama belajar seperti Anda ya. Oke, salam Tuhan, selamat malam buat semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari-hari kami, aktivitas kami, dari pagi hingga petang ini Tuhan, kami dalam pernyataan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada. Berkat Tuhan tercurah, hikmat didikan yang berasal dari Tuhan bisa kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam buat semuanya, tretan Tuhan, salam setong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua ya. Amin tretan, apa kabar pada malam hari ini? Damai dan sukacita menyertai kita semua saudara. Pada malam hari ini ada kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sama-sama belajar bagaimana sih, apakah hidup kita sudah jadi dampak sebagai anak Tuhan. Udah berdampak belum hidup kita nih saudara ya?
Udah berdampak belum Pak Fabian ya? Terima kasih untuk bunga-bunganya. Saudara kaum Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bertanya kepada Anda dan saya akan menyampaikan satu hal dulu ya. Pepatah mengatakan ya, gajah mati meninggalkan apa saudara? Ya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa Pak Fabian? Pak Yus Darmanto, Pak O, Bapak Purba Purbaya, ya. Harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan apa, saudara? Manusia mati meninggalkan apa, Pak Yus? Meninggalkan namanya. Meninggalkan budi, meninggalkan nama, saudara ya. Amin. Nah, suatu saat saya dan Anda semuanya akan mati. Tidak ada yang namanya manusia itu tidak mati atau abadi, nggak ada ya. Ya, kalau masa-masa pacaran pasti di saat merayu pasangannya, ya, iya betul Pak Yusher. Di saat kita pacaran pasti mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun denganmu. Wow, kata-katanya mantap ya. Nah, terus saat cintaku abadi buatmu, kiu gitu kan? Itu adalah bahasa apa? Merayu. Karena kenapa saudara? Tidak ada yang namanya manusia saat ini matinya sampai 1000 tahun lagi. Aku akan mencintaimu. Ya, sampai apa? 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bohong. Betul gak? Oh, Pak santai aja ketawa. Bohong. Ya kan? Apalagi mengatakan katanya saudara Hani nih. Hani. Engkaulah segalanya bagiku. Tambah bohong. Betul nggak? Ya? Betul? Karena kenapa saudara? Kalau ada yang mengatakan ya, cintaku abadi buat kamu seorang, saat ini sangat sulit untuk kita percaya. Amin? Ya? Betul nggak? Sebentar. Yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Pepatah ini ya mengingatkan bahwa kelak yang akan dikenang dari manusia yaitu apanya saudara? Ya, kalau kita mati, yang akan kita kenang dari manusia itu apanya? Jasa dan perbuatan. Jasa dan perbuatan, ya. Itulah kenapa saudara, di saat saya Tuhan pilih, Tuhan panggil dan menjadi hamba Tuhan yang ada di hutan-hutan. Iya, kebaikan juga, iya jasa itu Bapak ya. Jasa dan juga perbuatannya apakah baik atau enggak gitu. Ya. Kalau perbuatan kita tidak baik, aduh, orang pun tak akan, kalau baik banget diingat, jahat banget tambah diingat, ya kan? Jadi setiap perbuatan dan jasanya saudara. Itulah kenapa saudaraku ya, di saat saya menjadi anak Tuhan, percaya kepada Kristus ya, saya menginginkan bahwa Tuhan, jika Engkau ingin memakai saya Tuhan, pakailah saya ya, yang heran, yang luar biasa Tuhan, jangan biasa-biasa. Karena kenapa saudara? Saya ingin bahwa di saat saya mati nanti ya, saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan saya ingin meninggalkan hal-hal yang baik. Tentunya hal-hal di mana saudara, di mana saya
menjadi seorang gembala dan meninggalkan pembangunan gereja, ya, perbuatan-perbuatan baik saya. Amin, saudara. Di saat saya baru ada di Kalimantan ini, Kalimantan Barat khususnya, saya terus terang awal-awal di sini adalah penolakan, saudara. Penolakan. Ya. Karena kenapa? Dari golongan saya, tanda kutip golongan saya, banyak melakukan hal yang kurang baik. Pasti dibilang begini, oh, orang Madura itu, orang Madura. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan-jangan pura-pura dia jadi Kristen. Agar kenapa? Suatu saat nanti bisa nggak aneh-aneh di sini. Karena kenapa, saudara? Perbuatan yang dikenang oleh orang. Tapi saya akan menunjukkan, karena kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita hidup dalam pertobatan, kita lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudara. Aduh, kena lagi. Amin, saudara. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ya, meskipun kita bukan menjadi orang yang sempurna 100%, karena sampai kapanpun tidak ada yang namanya manusia yang sempurna, yang suci tanpa dosa, itu tidak akan pernah ada. Meskipun itu hamba Tuhan yang terkenal sekalipun. Betul nggak? Apakah ada manusia yang sempurna yang tidak pernah memiliki kesalahan? Ya, atau mungkin Anda berpikir bahwa saya itu anak Tuhan dan saya tidak pernah melakukan dosa-dosa apapun. Saya tidak pernah selingkuh. Saya sudah berusaha kalau ngomong tuh lemah lembut. Saya juga menolong orang-orang. Tapi saudara, apapun kebaikan apapun Anda, ya, tidak ada yang namanya perkataan Anda itu adalah manusia sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Betul, Pak Franky? Tidak ada. Ya, kalau sedikit-sedikit ada pendeta melakukan kesalahan, pasti omongin, dia itu kan pendeta, dia itu kan hamba Tuhan, ngomong aja firman Tuhan. Ya, tapi kelakuannya nggak seperti hamba Tuhan, ngomongnya kasar, ya kan? Ngomongnya pedes. Ada yang bilang suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tahu nggak, saudara? Shalom, shalom, saudara Tuhan. Saya katakan kepada Anda, saudara, setiap orang memiliki, ya, cara penginjilan yang berbeda. Betul nggak, saudara? Betul ya, Pak Sony, Ibu Delima? Tidak ada setiap anak Tuhan, seorang penginjil, seorang gembala, seorang pendeta, dia memiliki cara yang sama. Padahal Bible-nya sama. Sama-sama membaca Alkitab, ya kan? Sama-sama baca Alkitab. Tapi kenapa orang ini kok kasar ngomongnya, ya? Tapi kenapa orang ini kok suka marah-marah, ya? Katanya hamba Tuhan. Ada yang bilang satunya kita anak Tuhan. Ingat, saudara, ya, menurut Anda nada tinggi mungkin marah atau sombong. Tahukah Anda, saudara, ya, tretanku semua, ada orang di saat konseling ataupun hamba Tuhan memiliki cara, ada yang lembut-lembut. Kalau ngomong, shalom Bapak Ibu. Pak Fabian ketawa kalau saya ngomong begitu, ya Pak Fabian, ya? Betul nggak? Pasti ditanya begini, Ibu Diana demam kah? Sakit kah? Kata Pak Fabian kan. Tumben ngomongnya begini. Ya Pak Retole kan. Pak Retole kan sudah tahu, ya, Pak Retole 312. Sudah tahu model saya seperti apa, spare part saya kalau ngomong seperti apa. Langsung dipegang dahi saya nanti. Ibu Diana demam, sakit, atau perlu saya bawa ke rumah sakit, Bu? Ya, yang biasanya suaranya bikin orang merinding, hantu pada lari. Nah, kok ngomongnya lemah gemulai, ada apa? Ada apa denganmu? Genjreng-genjreng, Pak itu kan, Pak Fabian. Gak bisa, saudara. Setiap orang memiliki cara yang berbeda, ya, tutur kata yang berbeda. Betul nggak? Jangan
Anda berharap saya menjadi seperti Pak Fabian. Jangan ya Pak ya. Jangan. Tidak akan pernah terjadi. Ya, saya menjadi diri saya meskipun Anda suka atau tidak suka dengan cara saya. Yang pasti saya tetap memuliakan nama Tuhan dengan cara saya. Kalau cara saya salah, kenapa Tuhan memilih saya? Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu daripada Anda. Karena manusia lebih menilai dari biasanya dari mata. Ya. Manusia menilai dari mata, saudara. Tapi Tuhan menilai dari kesungguhan hati. Betul Pak Fabian. Udah setelan dari pabriknya. Ya nggak bisa. Betul nggak saudara? Amin. Ya. Kita jadi anak Tuhan enaknya ya. Di saat kita memberitakan firman Tuhan, ada yang mendoakan saya dan saya doakan balik. Haleluya. Itu saudara, cara saya. Betul nggak Bang Fabian ya? Dari 3 tahun yang lalu begitu cara saya. Tidak ada saya sedih ya kan, nangis di pojokan ya. Terus gara-gara dia ngomongin gitu juga saya suka ya. Suka di saat saya memberitakan firman Tuhan, ada yang begitu dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Amin. Dan saya kepada Tuhan saya berdoa, Tuhan, jika Engkau memang mau memakai saya, pakailah dengan luar biasa, saudara. Ya Tuhan, aku yakin dan percaya. Ya. Bahkan di Kalimantan ini yang jauh dari keluarga saya, Shalom Ibu Alia, yang jauh dari rumah saya, dan saya bersyukur, ya, kepada Tuhan. Aduh, ini kenapa akun saya ini kena terus Kak? Aduh, jangan dirungkatin ya, jangan ya bos ya, ya. Akun saya udah hilang 1 ya. Nah, selain itu Tretan ya, kita ini sebagai murid Kristus, kita tanya, yang percaya kepada Kristus, apakah Anda sudah saat ini menjadi murid Kristus atau hanya Kristennya KTP doang? Ya, Anda tanya kepada diri Anda saat ini. Saat ini Anda tanya, apakah aku sudah jadi murid Kristus atau aku hanya punya KTP doang? Ya, tanya. Yang tahu jawabannya itu adalah Anda sendiri. Apakah saya sudah jadi anak Tuhan yang sesungguhnya atau tidak? Karena kenapa saudara? Kita diingatkan bahwa identitas kita adalah apa? Garam dan terang dunia, ya. Garam dan terang dunia. Jadi, kalau garam itu ya berguna untuk memberikan rasa makanan. Saya tanya, sehebat-hebatnya koki ya pasti butuh garam, betul nggak? Ada nggak sih masakan yang nggak butuh garam? Sayur apa? Sayur lodeh, sayur bening, sayur tumis-tumis, nggak butuh garam? Butuh, betul nggak? Ya, karena garam itu berguna, kita ini garam dan terang. Ya, berguna, garam berguna untuk memberikan rasa makanan, mengawetkan makanan, ya kan, dan mengobati penyakit. Ya, kalau orang sini saudara, tempoyak itu, tempoyak, tahu tempoyak? Pak Fabian nih, suka makan tempoyak dia itu ya. Sekali makan 1 kilo. Nah, tempoyak aja, daging durian itu saudara diawetkan dengan apa? Garam. Ya. Orang di sini, orang Kalimantan, kalau bikin tempoyak dari daging durian itu, saudara, diawetkan, itu pakainya apa? Pakainya garam. Ya, jadi kita sebagai garam dunia, murid-murid Kristus, diajarkan untuk bersaksi melalui kehidupannya, ya, yang memberikan cita rasa pada dunia, cita rasa kepada setiap anak Tuhan. Saya baru tahu, saudara. Saya baru tahu kalau yang namanya di Kristen itu ada kesaksian. Tetapi di keyakinan saya yang dulu itu namanya membuka aib. Buka aib. Saya baru tahu setelah menjadi Kristen bahwa aib yang di sono itu adalah kesaksian yang bisa menjadi dampak dan memberkati kita semua. Amin, saudara. Ya.
Kalau dulu di kesaksian saudara, saya malu-malu awalnya, aduh janganlah. Sedangkan saya diajarkan bahwa dulunya itu kita nggak boleh yang namanya harus memberikan apa saudara, hal-hal yang tidak baik itu diciptakan kepada orang lain ya. Jadi jangan salah saudara, sembunyikanlah aib sehingga tidak ada seorang pun yang tahu aibmu. Nah itu kalau yang di sono. Tapi kalau di kita sebagai orang Kristen menjadi pengikut Kristus ya, pengikut Kristus, kita ini tahu bahwa apa yang kita buat kesaksian itu adalah memberkati diri kita dan juga semua anak Tuhan. Amin. Dan selain itu saudara, terang berfungsi untuk menerangi di tengah-tengah kegelapan. Terang. Amin. Nah, di sini saudara, kita mengarahkan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus menjadi saksinya, kemuliaannya, ya, kemuliaannya. Dan sebagai terang dunia, murid-murid Kristus diajarkan untuk menjadi penerang di tengah keadaan dunia yang semakin gelap. Apa semakin gelap, saudara? Akhir-akhir ini saudara, banyak sesuatu hal yang berbeda dengan kehidupan kita. Contohnya saja saudara ya, masa-masa sekolah. Nah, masa-masa sekolah 20 tahun lalu ya, beda dengan masa-masa saat ini saudara. Sekarang umurku ya bukan 25 lagi ya, sekitar 25 tahun yang lalu. Aduh lupa, ternyata masa sekolah saya umur gitu ya Pak ya. Ya, dan di situ beda. Anak SMA yang waktu yang dulu sama sekarang itu sudah berbeda, saudara. Ya, dan saya bersyukur karena bersyukurnya begini, saudara. Dulu masa-masa saya belum mengenal, ya, belum mengenal kekristenan, ya, belum mengenal kekristenan dengan benar-benar. Saya dulu masih benci. Dan saya bersyukur saudara, jika sampai saat ini Tuhan menyelamatkan saya melalui keselamatan, dan saya bersyukur saya mendapatkan terang itu saudara. Amin. Amin saudara. Dan satu hal ya saudara yang saya bersyukur adalah, dulu saya sebagai orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya karena pertolongan dari Tuhannya orang Kristen. Di Matius dikatakan, Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kamu, saya dan Anda. Bagi Anda yang percaya. Amin. Bagi Anda yang percaya. Betul saudara? Karena di Roma pasal ke-10 ayat ke-13 ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Amin. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang memuliakan Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Ya, kalau dulu masa-masa saya dulu sebelum saya menjadi orang yang percaya, seperti kesaksian saya ya, Pak Fabian tahu ya, salam Bapak Herzal, Bapak Fabian tahu ya, sebelum saya bertobat ya, bertobat, saya di situ banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, waktu itu saya kerja di insurance ya. Tapi itulah, semakin diberkati hidup kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi tidakkah kita tahu saudara, kita baca firman Tuhan yuk. Salam Bu Nancy. Ayo Bu Nancy, buka Alkitabnya Bu Nancy. Ya, kalau kita menjadi anak Tuhan saudara, ya, kalau kita menjadi anak Tuhan, mari kita belajar di satu ayat yang saat ini saya kasih kepada Anda. 1 Korintus pasal ke-6 ayat ke-19. Ya. Bagi Anda yang membuka Alkitab, silahkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19.
Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu adalah kamu bukanlah milik kamu sendiri. Kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus, hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Kalau dulu saudara, sebelum saya bertobat ya, saya berpikir, oh bagaimana hidup kita ini, hidupku ini bisa dihormatin, dihargain sama orang lain ya kan. Terus pokoknya hidup yang bermegah, nyaman gitu. Hidup itu hanya sekali ya. Hidup itu hanya sekali. Jadi saya pengen bahwa hidupku tuh bahagia ya. Hidup bahagia dunia akhirat katanya saudara. Tetapi dulu semakin saya mencari, yang saya dapatkan apa? Bangun tidur, yang dipikirkanlah apa? Pengen ini, pengen itu. Oh ya, aku pengen beli motor waktu dulu ya saudara ya. Karena saya masih belum berhidup dalam pertobatan, saya berpikir bahwa oh dulu waktu masih ada Vario baru keluar, aku pengen punya motor contohnya saudara. Ya kan? Aku pengen punya motor. Tapi setelah ada motor, malah pengen mobil. Setelah punya mobil, pengen ini itu. Itulah manusia saudara. Kalau kita hanya hidup karena apa? Hidup untuk dunia. Tapi kalau hidup dengan Tuhan itu berbeda saudara ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ya, jika memang Engkau ingin memakai saya Tuhan, pakailah dengan luar biasa. Saya malah berkeinginan saat ini saudara, saat ini saya pengen bahwa hidup saya itu pengen membangun gereja ya, pengen membangun pastori, pengen membantu yayasan, untuk membuat yayasan untuk anak-anak. Di samping lalu saya pengen membantu anak-anak itu sesuai dengan kemampuan saudara ya. Karena Anda sudah tahu kan ya, atau Anda yang belum tahu kesaksian saya bahwa saya datang ke Kalimantan ini tidak membawa apa-apa kecuali iman dan percaya saya kepada Kristus ya. Amin saudara. Saya waktu itu pernah lari. Tadi ada yang nanya dengan saya, Bu Gembala, kenapa Ibu berani nggak membuka pelayanan di Madura? Anda belum pernah tahu dengan kesaksian saya. Saya itu Pak ya, sudah pulang ke Madura tuh 2 kali. Memang niat sudah nggak mau balik. Saya lari dari panggilan Tuhan. Saya nggak mau. Saya bilang saudara ya, Tuhan aku nggak pengen di Kalimantan. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku punya pekerjaan. Aku nggak tahu mau kerja apa di sini. Tapi ternyata saudara, sudah 2 kali saya mangkir dari pelayanan. Yang ketiga kali Tuhan pengen bawa saya kembali. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus, saya ingin bahwa Tuhan memakai saya dengan luar biasa. Jangan biasa-biasa ya Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Padahal secara apapun saudara, saya tidak memiliki apapun. Untuk beli tiket kapal laut, saya nggak bisa beli tiket pesawat. Saya beli tiket kapal laut 2 hari 2 malam baru nyampe ke Pontianak. Pakai kapal laut, saya masih inget. 2 hari ya, 2 hari 2 malam di situ saudara. Udah gelombangnya tinggi ya. Terakhir kali, kembali ketiga kalinya saya dari Semarang ke sini, karena saya kan anak saya titipkan ke Semarang. Ya, saya kesininya itu saudara naik kapal laut. Itu pun hasil saya menjual piring, gelas, barang-barang di rumah saya saudara. Dan saya memang benar-benar dari nol. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan mau bagaimana, mau kerja apa di sini. Saya mau makan apa. Tahukah Anda saudara? Saya hanya bilang apa? Tuhan, ya, ajarkan saya Tuhan. Saya nggak tahu mau ngapain di sini, nggak punya keluarga saya Tuhan. Belajar dan melayani Tuhan, prosesnya itu nggak mudah. Hinaan, kebencian, kita akan bertemu dengan banyak orang yang munafikun.
Dan panggilan yang ketiga kali saya kembali ke Kalimantan, saudara, bukanlah hal yang mudah buat saya. Bukan yang mudah. Sungguh sangat sulit. Saya diperhadapkan oleh orang-orang yang banyak yang munafik. Seperti kesaksian saya kemarin, kemarin malam. Beberapa pendeta yang melakukan macam-macam. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya mengampuni, saudara. Dan saya belajar. Saya nggak tahu, saudara, ya. Saya sudah sering, ya, kalau Pak Fabian itu sudah tahu cerita saya. Karena beliau sudah mengikuti saya 3 tahun di YouTube. Saya bilang, saudara, Tuhan, kenapa ya? Yang saya tahu bahwa orang Kristen itu baik, tapi kenapa? Di sini saya bertemu dengan berbagai macam orang yang berkarakter seperti ini, dan nyakitin banget, Tuhan. Kenapa? Tapi hati saya nggak pernah mundur, dan malah saya pengen belajar Alkitab. Dan di situ saya tahu jawaban dari Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya tidak pernah menginginkan jadi orang Kristen. Saya tidak pernah menginginkan jadi hamba Tuhan. Tidak pernah, saudara. Karena saya itu jauh dari kesempurnaan. Ya, saya jadi kesempurnaan. Maka saya tadi katakan dari awal, semua orang yang tahu saya dari YouTube, saya bukan tipe orang yang halus kalau berbicara. Ya. Saya bukanlah tipe orang yang halus untuk berbicara. Tapi saya orangnya bisa dikatakan apa ya, Pak Fabian, ya? Kasar kalau ngomong. Apa adanya, ceplos-ceplos. Tetapi dari situ, saudara, kalau orang yang berhikmat, dia tidak baperan, dia tahu apa yang saya perkatakan itu kebenaran, dia tidak akan pernah sakit hati. Dan puji Tuhan, ya, semakin dekat dengan apa? Jemaat Tuhan. Padahal saya kalau ngomong begini, apa adanya. Kamu kemana? Minggu kemarin nggak ibadah. Kamu besok kepikir minggu ini nggak datang lagi, besok aku datengin ke rumahmu. Saya begitu. Ampun, Bu. Soalnya saya itu lagi panen. Kalau nggak ke gereja nanti tahun depan panenmu habis nanti. Gagal, mau kamu? Jangan, Bu. Ya udah, karena kenapa? Kita ini mengandalkan Tuhan. Dirimu dikasih panenmu tahun ini besar banyak enggak? Ya kan? Ya puji Tuhan, Bu. Banyak. Nah, kalau dikasih banyak sama Tuhan, rajin-rajinnya berdoa. Karena kita ini, saudara, sebagai manusia itu agak-agak repot juga. Ya, panen hancur, kena hama, kena banjir, mengeluh, ya kan? Nggak bisa berladang, mengeluh. Apalagi punya ladang kayak saya, ya kan? Mengeluh, ya kan, orang-orang itu. Bu, gimana ya? Ini mau nanam ini, Bu, tahun ini gara-gara banjir, busuklah sayur aku nih, Bu, ya kan? Karena kenapa, saudara? Terkadang kita sebagai manusia, di saat kita diberkati, dicurahkan berkat sama Tuhan, kita sibuk dengan pekerjaan. Saudara Tuhan, dulu saya sempat menentang Tuhan. Ya, saya dulu menentang Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku ditempatkan di Kalimantan Barat? Ya kan? Mau ke pasar jauh. Mau ngantri anak sekolah jauh. Bayangkan, saudara, saya ngantri anak saya sekolah itu kurang lebih 15 km. PP sudah berapa? 30 km. PP ngantri anak sekolah. Ini masih enak. Jalannya udah bagus. Nah, bagaimana kalau dengan misalnya saya tinggal di kampung lain, saya harus mengantarkan anak saya berkilo-kilometer dengan jalan yang berlumpur-lumpur. Tuhan tuh baik, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan mencukupkan apapun yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan.
Amin, saudara. Kalau kita pikir, ya, ngapain sih kita mau tinggal di kampung? Mau sekolah harus ngantarkan anak PP 15 km? Saat ini pun nggak ada wifi. Saya jangan salah, saudara. Saya ngelam saat ini pakai kuota. Tidak pernah ada wifi di tempat saya. Kalau mati lampu, plus hilang juga koneksinya. Tapi disinilah Tuhan menempatkan saya, dan Tuhan memelihara saya. Mari saudara Tuhan, mari kita belajar bersyukur. Kita belajar bersyukur. Kita belajar di dalam Yohanes pasal 15-16 ya Bu Nancy. Bu Nancy Lumban Tobing, mari buka firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta sama Tuhan, mintalah maka akan diberikan. Amin, saudara, minta. Saya kemarin bilang sama Tuhan, saudara. Pak Fabian ini saksi bisunya ini ya, karena orang Kalimantan Barat di Sintang. Saya waktu bangun gereja, saya bilang, Tuhan bagaimana cara bangun gereja? Tuhan kan tahu aku bukan pengusaha. Tuhan kan tahu ongkos tukang tuh mahal sekarang, Tuhan. Toko material tuh juga bahan-bahannya juga aduh beda dengan di Jawa, Tuhan. Tapi kenapa, saudara? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menangis. Saya menangis. Tetapi Tuhan selalu memberikan. Dan buahnya apa, saudara? Buah dari sebuah ketulusan, ketaatan, ketekunan. Ya. Ketekunan. Kesetiaan, kesabaran, ketekunan. Semuanya diselesaikan dengan iman. Saya berdoa, saudara, ya. Waktu pembangunan gereja yang pertama ya Pak Fabian ya, saya berdoa, Tuhan, saya memulai dengan iman. Dan saya menutup dengan puji Tuhan. Coba Bapak Ibu. Apakah saat ini Anda masih kurang bersyukur? Apakah Anda sudah melakukan, apakah Anda sudah berdampak hidup Anda yang katanya imannya kepada Tuhan Yesus? Ingat saudara, saya belajar, saat ini saya ada di hadapan Anda, saya belajar di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat ke-8. Ya. Mari kita belajar sama-sama. Di Matius pasal ke-3 ayat ke-8, saudara. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda ya hanya bertobat begitu-begitu aja, apa yang Anda hasilkan buahnya dalam hidupmu? Kalau Anda hanya percaya kepada Tuhan Yesus, KTP-nya Anda Kristen, tapi Anda tidak melakukan apa yang Anda lakukan sebagai anak Tuhan, Anda tidak melayani Tuhan, ingat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Amin. Karena menghasilkan buah pertobatan adalah sikap yang membenci dosa dan tidak menunda waktu untuk melakukan kebenaran. Ya, amin saudara, menghasilkan sama saya bertobat, saya percaya kepada Kristus. Padahal dari finansial saya nggak punya. Ada kesaksiannya kan? Saudara, saya cuma bawa satu tas baju. Tapi buah dalam pertobatan saya, saudara, Anda bisa lihat.
Ya, jangan Anda lihat dari modelnya saya ngomong kayak gitu kan. Apa kayak gitu? Harus bisa menghasilkan buah pertobatan itu. Bukan saya sombong, saudara, tapi saya ingin memotivasi Anda semua. Amin. Saya ingin memotivasi. Saya ingin memberkati Anda dengan kesaksian hidup saya. Dengan iman saya yang saya miliki saat ini. Amin, saudara. Bukan saya sombong ya. Karena terkadang orang yang mudah tersinggungan, berburuk sangka, yang meskipun itu anak Tuhan, dia akan benci dengan apa yang saya perkatakan. Karena kenapa? Dari awalnya sudah benci saya. Dari awalnya orang itu hanya menilai dari apa? Cara saya berbicara, ya kan? Dari cara saya ngomong, bersikap. Mungkin juga ya, ada orang yang ngomong loh Pak Fabian, ini orang ya Pak ya. Gimana sih Ibu Gembala? Katanya pendeta, khotbah kok pakai daster. Padahal dipakai bukan daster tapi gamis. Nah, yang sebelahnya bilang, oh nggak move on. Katanya udah masih oten. Katanya udah jadi oten. Tapi kenapa dia kok ibadahnya pakai daster, pakai baju gamis? Karena manusia lebih banyak menilai seseorang itu dari penampilan, dari cara ngomong. Mana ada orang Madura ngomongnya kayak orang Solo, apalagi orang Sampang. Mana bisa ngomong ya kayak Pak Kadir, kayak Bobaria, udah biasa kayak gitu. Betul nggak? Saya kemarin saudara masuk ke komalnya orang, ya. Itu kenapa saya orangnya malas untuk JJR lagi. Saya udah fokusin kok, udahlah aku nggak mau masuk ke komal-komal yang kadang yang terlalu kasar gitu. Saya jadi ikutan kasar gitu, udah kasar banget jadinya gitu kan. Aduh saya, Tuhan ampuni saya ingin belajar bahwa saya pengen menjadi berkat gitu loh. Ya biarkanlah orang yang ngomong berapologet dengan gaya mereka sendiri, ya. Dengan gaya mereka sendiri, itulah caranya Tuhan untuk memakai dirinya saudara ya. Karena saya, teman-teman saya, Tuhan mau pakai dengan cara yang berbeda. Nah, betul Pak, saudara Abigail ya. Ya kalau Ibu Diana logatnya masih kental Maduranya, memang betul Bu, udah onderdilnya, udah ori dari sana Bu ya. Ada orang yang bilang, iya Ibu Diana itu cuma kelahirannya di Kalimantan. Orang Madura kan banyak di Kalimantan. Orang tuh nggak tahu. Ya. Udah memang orinya orang Madura. Susah, Bu. Mau saya pura-pura halus nggak bisa. Ya. Ada orang yang ngomong loh. Saya dengar sendiri, ngomong sendiri, saya baca sendiri. Saya nggak suka dengan Bu Diana kalau ngomong itu kayak apaan gitu loh. Keras, kasar katanya. Bayangkan saudara. Kalau saya ini sakit hati misalnya, saya akan tanya balik, apakah yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Nanti saya salah lagi. Jaga. Itulah terkadang saudara. Orang tuh bilang begini, ingat Bu Diana, Anda itu sudah orang yang bertobat. Anda melayani Tuhan. Tetapi kenapa Anda berbicara kasar? Saudaraku, ya, mungkin bagi Anda, saya adalah keras dan kasar. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhan yang memilih saya, bukan Anda sebagai manusia yang memilih saya. Karena saya sendiri pun tidak akan pernah mau memilih menjadi saat ini seperti apa. Seperti yang Anda lihat saat ini menjadi apa? Gembala. Gak mau saudara. Cita-cita saya pernah sering berkali-kali saya katakan, cita-cita saya tidak pernah ya mau jadi gembala. Gak ada cita-cita saya. Apalagi masuk Kristen aja kagak, apalagi cita-cita jadi gembala. Gak ada. Ya. Iya saudara Abigail, memang udah intonasinya mau bagaimana?
Tapi memang betul saudara Abigail, orang itu mau ngomongin saya yang terlalu apa ya, menilai saya dari luar gitu loh. Ya udahlah, akhirnya saya bilang apa, kalau Anda nggak suka ya udah di scroll. Makasih kok, di scroll aja, nggak usah ya. Karena apa yang saya lakukan mungkin Anda masih belum melakukan. Betul nggak? Nanti dibilang begini, Pak Fabian, tahu nggak Pak Fabian? Sampai saya dikritik, dikulitin semuanya apa yang saya lakukan. Ada di akun 12 tadi. Ibu Diana kenapa sih setiap VT-VT-nya mau bangun gereja dikasih nomor rekening, ya, membantu orang ngasih beras aja diposting, katanya Pak Fabian. Lama Pak Yusdarmanto. Orang tuh nggak tahu, saudara-saudara, saya membangun gereja sampai detik ini pembangunan, membantu teman-teman saya juga. Itu nggak pernah saya pakai proposal, nggak pernah. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya nggak pernah yang namanya bawa kotak amal ke rumah orang atau di depan rumah saya atau di perempatan jalan, nggak pernah saudara. Dan kotak amal saya itu nggak pernah ada di toko-toko, nggak pernah saudara. Ya, mereka betul Pak Fabian, mereka nggak tahu perintisan saya. Perintisan saya itu dari iman. Bagi Anda yang terberkati, silakan memberkati. Kalau Anda merasakan bahwa ini saya adalah musibah di mata Anda, scroll aja, hapus, blokir. Ya. Kalau kayak kemarin, ya saudara, saya Pak Fabian dikritik. Kenapa Ibu Diana bagi-bagi berkat, yaitu beras 1,5 ton, Ibu foto-fotoin lalu dimasukin ke YouTube? Kenapa? Anda nggak tahu saudara. Jadi orang yang dipakai untuk menyalurkan tanggung jawabnya gede, besar. Anda nggak tahu. Dikasihlah saya firman Tuhan, jika memberi Bu, tangan kanan jangan sampai tangan kiri tahu. Anda nggak tahu saudara, tanggung jawab saya, ya, sebagai saya penyalur, saya bertanggung jawab dengan Tuhan dan bagi orang yang sudah memberkati pelayanan saya. Orang itu berarti percaya. 1,5 ton saudara, 1,5 ton. Dan minyak goreng itu kemarin 15 kardus, ya. Dan saya, setiap orang yang menerima, saya foto. Sebagai apa? Sebagai bukti. Sebagai bukti. Ya nggak gitu Bu, berarti orang yang nggak ngasih itu nggak ikhlas, nggak rela. Anda nggak tahu jalan pikiran saya. Saya foto, saya foto setiap orang yang dikasih beras 10 kilo, ya kan, dikasih minyak goreng, ya kan, dua itu diganti apa? Dikasih minyak goreng 2 liter. Ya. Itu saya dikasih hujatan Pak Abigail. Ya. Tahu nggak saudara? Kemarin Pak Fabian tahu kan di Kalimantan Barat itu terkena banjir, ya, merata ya Pak ya, kebanyak yang kena banjir toh Pak. Anda tahu nggak saudara? Saking saya itu berdoa sama Tuhan, ya, puji Tuhan, saya berdoa Tuhan semoga YouTube saya ini dimonet Tuhan, dimonet, semoga keluar monetisasinya Tuhan, semoga ya Tuhan. Saya mau kasih untuk apa hamba Tuhan? Puji Tuhan saudara, 1,5 juta keluar. Saya bawa kasih apa? Saya belikan beras. Saya bagi-bagikan ke beberapa hamba Tuhan. Itu pertama. Kedua, saya bagikan karena itu adalah monet dari YouTube saya 1,5 juta. Saya membantu orang yang memang terlalu banyak mulut ya. Jadi saya nggak saya videoin, nggak saya fotoin karena itu berkat dari saya. Tapi kalau dari orang saudara, ya mbok tolong mengerti, pertanggungjawaban orang tuh beda-beda. Bukan antara dia itu percaya atau enggak, sebagai pertanggungjawaban, ya. Sebenarnya anak Tuhan itu luar biasa Bu Nancy,
Ya, anak Tuhan tuh ada di mana-mana. Tapi banyak juga yang di mana-mana itu patah hati gara-gara apa? Hamba Tuhannya nggak jujur. Dan saya tidak mau melakukan itu. Saya nggak mau. Coba beceng, ketua orang itu bisa yarke kapi. Iya saudara, Anda tahu nggak? Melayani Tuhan di sini tidak ada yang namanya PK, nggak ada yang namanya dapat gaji, nggak ada. Ada lagi salah Bu Nancy. Iya enak dapat perpuluhan, tahu nggak saudara? Ya, saya ketawa. Ya. Saya ini melayani bukan di depan pejabat-pejabat jemaat Tuhannya, kan? Satupun jemaat Tuhan yang saya layani itu nggak ada yang PNS. Tidak ada yang PNS, saudara, nggak ada. Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah datang ke tempat pelayanan saya. Lihat aja. Kalau sampai Anda jatuh ke lumpur, baru Anda nyahok, gitu. Ya kan? Baru kali ini, saudara, ada sinyal internet di kampung itu, saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Di mana ada rumah Tuhan di situ berdiri, maka kampung itu pun akan diberkati. Amin. Saya percaya. Iya. Ada yang bilang, Ibu Diana nanti ribut-ribut kelahi, nanti saling apa? Saling tarik menarik jemaat. Saudara kaum Tuhan, saya itu membangun gereja, tidak ada gereja Kristen di kampung itu. Dan setiap manusia itu bukan milik saya ataupun bukan milik Anda. Tapi saya dan Anda adalah milik Tuhan. Amin. Saya dan Anda adalah milik Tuhan. Saya tidak berhak untuk menarik seseorang harus jadi Kristen. Enggak ada. Jadi buat saya, saudara, saya yakin dan percaya jika Tuhan memang memakai saya di tempat ini, ada rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan. Amin, saudara. Pelayanan itu, saudara, pelayanan itu harus memberikan dampak. Pelayanan itu bukan hanya bisa khotbah, ya. Karena kenapa? Pelayanan yang hanya biasa-biasa saja, pelayanan yang hanya biasa-biasa saja, tidak memberikan apa? Buah dan dampak. Karena banyak, kenapa? Kemarin saya ditanya sama teman-teman saya, beberapa hamba Tuhan di situ. Ya Allah, kenapa Bu Diana kok bisa cepat? Kan baru 11 tahun. 11 tahun di Kalimantan, tapi bisa bangun gereja sendiri ya, begini. Saya katakan kepada beliau, saya katakan, menjadi gembala, apalagi di kampung, bukan hanya pandai khotbah. Saya nggak pandai khotbah, saudara. Ya, saya jujur, saya nggak pandai khotbah. Tapi setiap ayat yang saya perkatakan, saya akan memberikan contoh. Contoh seperti apa yang pernah saya alami dan apa yang saya lakukan, saudara. Ya. Karena banyak hamba Tuhan yang pandai khotbah, ya kan, dari ayat-ayat seperti itu, tapi kurang dekat dengan jemaat Tuhan, ya itu juga sia-sia. Ya nggak apa-apa, Pak. Saya udah biasa ngomong ya Allah. Emang salahnya saya apa? Nanti saya juga pakai baju gamis salah juga, Pak. Ininya jatuh. Saya diingetin, ini besok mau saya kirim ke Surabaya. Ingat nih, jatuh dia minta dikirim nih. Jangan lupa ini ya, katanya. Ngomong ya Allah. Nah, kan ditanya. Kedengaran ya Allahnya tadi, Mbak. Iya. Saya kalau ngomong ya Allah, ya Robi, semoga ya Gusti Yesus boleh paringin rezeki berkat, malah bisa bangun gereja, malah bisa abon tonak kanak, ya kan.
Ya, apa salahnya apa? Ya enggak? Jadi jangan terlalu terlalu fanatik dengan perkataan-perkataan hal-hal seperti itu. Ya, saudara ya. Dan di sini saudara, satu ayat lagi buat kita semua pada malam hari ini. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang berdampak. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia masih ada di dunia, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi orang Kristen itu yang baik adalah yang melayani. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjadi pelayan yang memberi dampak.